Halo guys, kembali lagi di channel saya, di channel Ezar Project. Kali ini saya akan membahas anime, yaitu membahas suatu seseorang yang karakter di dalam anime Tokyo Revenger, yaitu Mikey atau Sanomanjiro, yang dimana dia adalah pemimpin geng Tokyo Maji, dan di masa depan dia adalah pemimpin geng Bonten atau biasanya disebut dengan geng kriminal. Dia adalah orang yang sebenarnya baik dan dia kekuatannya bukan main lagi. Siapa sih yang gak kenal Mikey atau Sanomanjiro ini? Semuanya mendukung Mikey, termasuk kakak atau saudaranya, kakak tirinya, yaitu Shinichiro. Dia selalu mendukung Mikey karena Mikey adalah adik yang paling Shinichiro sayangi. Mikey sebenarnya dia adalah orang yang baik, tapi karena pengaruh buruk di masa depan dia menjadi kriminal. Mikey mempunyai beberapa sahabat, yaitu ada Baji, Draken, Pachin, Mitsuya, dan Kazutora. Mereka semuanya adalah orang yang kuat, tapi di suatu cerita tertentu Kazutora, yaitu sahabat Mikey, yang dimana dia telah membunuh kakaknya. Dia sebenarnya berniat baik untuk memberi hadiah kepada Mikey, yaitu sebuah motor. Ternyata bengkel motor itu yang Kazutora, di mana Kazutora akan mencuri motor itu adalah bengkel Shinichiro. Dia adalah kakaknya Mikey. Tanpa diketahui Kazutora, secara refleks dia memukul dan membunuh Shinichiro sampai tewas. Akhirnya Kazutora pun tidak bisa mengontrol emosi dan dia malah menyalahkan Mikey karena dia mempunyai sedikit gangguan mental. Kazutora adalah anak broken home atau anak yang dari orang tua yang bermasalah. Di saat itu Kazutora mengambil motor bersama Baji. Dan Baji adalah ketua divisi 1 yang bergabung dengan Valhalla untuk mengetahui niat busuk dari Kisaki Teta. Tapi di mana episode nantinya Baji akan mati karena sedikit terkena pisau dari Kazutora dan mengenai Baji, tapi Baji tetap merasa fine-fine aja. Tetapi dia malah menusuk dirinya sendiri agar Mikey tidak menyalahkan Kazutora dalam kematian Baji. Baji berkata kepada Takemichi, jagalah Mikey. Itu adalah pesan-pesan Baji, karena Baji sebetulnya bukanlah pengkhianat. Dia malah ingin menyelamatkan Toman dari niat busuk Kisaki Teta. Tapi mengapa dengan cara seperti itu? Dengan bergabung ke Valhalla, karena jika tidak bergabung ke Valhalla tidak akan tahu, karena rencana-rencana Kisaki Teta semuanya bergantung pada Valhalla, karena di sana terdapat Han Masuji yang teman gengnya Kisaki atau sahabatnya Kisaki
yang Hanmazuchi ini juga mengikuti rencana dari Kisaki. Dan di mana ada scene yang paling menyedihkan, yaitu saat Kisaki mati. Hanma pun juga menangis karena dia juga merasa kehilangan. Begitupun dengan Takemichi. Takemichi juga sedikit merasa kehilangan karena dia adalah musuh sejatinya. Karena sebetulnya Takemichi dan Kisaki dulunya adalah teman baik. Tapi karena ada si Hina, Kisaki tuh suka sama Hina. Tetapi di saat Hina dibully sama anak-anak yang nakal gitu ya guys, itu diselamatkan Takemichi. Akhirnya Hina pun suka sama Takemichi dan mereka saling suka. Akhirnya Kisaki tidak terima dan ia mau membalaskan dendam terhadap Takemichi, dan juga dia mau mengambil kekuasaan Tokyo. Dia ingin menguasai Tokyo dan kota-kota lain agar dia juga bisa menguasai Toman. Itulah pengaruh buruk dari Toman. Toman menjadi seperti geng kriminal di saat episode 1, yaitu saat Takemichi menonton TV. Saat terjadi pembunuhan, yaitu Hina saat dibunuh. Itu adalah Toman yang di bawah pimpinan Kisaki Teta. Makanya Takemichi menyelamatkan Toman agar tidak terjerumus dan tidak menjadi pengaruh buruk untuk Toman, yang pengaruh buruknya terdapat dari Kisaki Teta, dan juga agar berhasil menyelamatkan Hina. Tetapi niat menyelamatkannya Hina gagal karena takdir. Naoto pernah berkata bahwa ketika takdir sudah tidak bisa diubah, kita pasrah saja. Akhirnya Takemichi pun berniat tidak untuk menyerah, tetapi terus menyelamatkan Hina dan menyelamatkan Toman atau Maiki juga, dan juga Baji dan lain-lain. Akhirnya Takemichi pun kembali ke masa lalu dan melanjutkan hidupnya dan menyelamatkan orang-orang ataupun geng Toman. Ada juga scene yang paling unik, yaitu di mana Takemichi bertemu dengan pemimpin Brahman, yaitu Kawaragi Senju. Ternyata Kawaragi Senju tertarik dengan Takemichi karena Kawaragi Senju sedikit mengetahui sifat Takemichi. Sebenarnya Takemichi pertama juga kaget karena dikira Kawaragi adalah laki-laki. Ternyata saat Senju mengajak Takemichi jalan-jalan, dia akhirnya menggunakan pakaian perempuan, dan akhirnya Takemichi tahu bahwa Senju adalah perempuan. Nah, itu guys, informasi dari saya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Tetap support ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.